Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Bang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, wong Allah maha tahu. Oh iya ya, loh, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah nih, nanti riak. Terus Allah Akbar, waduh maha tahu, apa-apa nggak sembahyang. Terus engkau zuhur gitu kan, Allah waduh ketahuan, akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nyeneng lah kalau seniman nyeneng lah Mas. Pokoknya ini tak gelediin pokoknya situ ya, tak ceritani ben kowe iki rada nyeniman sithik ngono lho uripmu iki ya ta ben rada edan ngono lho. Itu ben kowe diarani wah ini para psikologi ini anu ini rada neurotik apa ngono kae. Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Sekalian, Anda pasti tidak paham suratnya Umbu tadi. Saya jamin. Sedangkan Mas Iman, murid tertua kedua, yang tertua adalah Mas Teguh yang malam ini mungkin nggak hadir. Terus yang kedua itu Mas Iman, yang ketiga itu bapaknya Ririn, itu muridnya Umbu. Saya ini murid keberapa Mas ya? Masuk kelima Mas. Orang setelah itu ada Bambang Indra Basuki, adiknya Pak Kunto Wijoyo dan lain sebagainya. Saya murid kesekian lah. Itu juga baru memahami sekalimat Umbu itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Jadi saya tidak punya mursyid. Ya nak guru SD oke lah Pak Jarwo, Pak Dudun, ono lah ya. Pak Mari ya di SD dulu. Tapi guru dalam arti kehidupan saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma Umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar, bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang, dan salah satunya Joko Umbaran, dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Saya tuh pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Oh nggih, sing Mbah Dullah pundi sing di pasar iku lho. Oh nggih ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar. Mbah, enten salam ke Yai Hamid. Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Dobol arek situ iki. Wis gak tae-tae anake tak mati aku terus mati Mas. Oh, apik to kuwi adegane. Ning aku ora njur Joko Umbaran dibuka-buka tak mati. Ora. Ya Joko Umbarane mati ora apa-apa. Jadi saya pernah nulis naskah drama namanya Joko Umbaran, dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan naskah saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Bang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, wong Allah maha tahu. Oh iya ya, loh, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah nih, nanti riak.
Terus Allah Akbar, waduh maha tahu. Gak sedo, apa-apa gak sembahyang. Terus engkau zuhur gitu kan, Allah, waduh ketahuan. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nyeneng lah kalau seniman-seniman nyeneng lah Mas. Pokoknya ini tak gerti, pokoknya situ ya tak ceritanya ben gue ini rada nyeniman sidik ngono lho, uripmu iki ya ta ben rada edan ngono lho. Itu ben gue diarani wah ini para psikologi ini anu ini rada neurotik apa ngono kae. Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Oh, kira-kira ben wae. Oke, tapi saya tetap ternyata ada puncaknya. Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini salah satu sahabat dan saksi kehidupan umbulan Dupan. Lagi saya minta Mas Tanto untuk maju ke depan diantarkan. Saya kira ini sebuah jenis kegilaan yang berbeda tetapi setingkat lah gitu. Dan ada juga yang diamanati Umbu, Dajin Sera. Saya mohon bersama-sama Mas Tanto duduk di depan dengan Sabrang Mowo Damar Panulo, karena Sabrang ini disayang betul oleh Umbu dan dia sudah mendapatkan amanat untuk melakukan sesuatu. Saya mohon dengan saya totok gini tak tengah tak gini kontrol gini ngarep gini tok derajatmu ngarep dhewe mburi. Nah gini karaku apa ora ya wis ora apa. Oke, rendah hati ra apa lah ya. Oke. Brang ayo Brang, ayo toh gini toh wis toh ojo. Kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak harus tegas. Oke, saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, Nahdlatul Muhammadiyyin, Pak Yai Muzamil dan beberapa teman. Ini kita lengkapi aja sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih ada 15 menit. Jadi kita mundur setengah jam dari rencana semula. Tapi karena ini semua hikmah dan bid'ah hasanah, saya kira perlu kita lanjutkan karena kita membutuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada bid'ah, tidak ada Khalifah Abu Bakar, tidak ada Khalifah Umar, tidak ada Khalifah Utsman, karena kekhalifahan itu juga bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita butuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya. Perkara ada yang dolalah urusannya cacah sing arep kene iki. Melu-melu aku. Mas Tanto, pokoknya say anything about Umbu and whatever you want. You are free to do, free to talk, free to express yourself. Ya isane minggu mau iki ya. Itu. Setidaknya saya pernah membayangkan, cuman mungkin tidak berani, tapi mencoba 3 hari seperti Umbu. Saya pernah nonton ada seorang laki-laki tinggal di gunung yang dia punya musim salju juga dan hanya hidup dengan beruang itu. Ya kira-kira kayak pilihan hidupnya Umbu itu di perbatasan orang Kurdi itu. Saya pernah ketemu orang Kurdi yang hidupnya dengan kambing saja di perbatasan antara Irak itu. Saya coba ketemu Kiai Mangli yang sangat santun. Ketika bikin pengajian dia mulutnya bisa bilang Golkar asu, bajingan. Kemudian kodenya ini celeng. Saya kira Kiai nomor 1 setelah Sutarjikal Sumbakri yang uraan, MH belum ada apa-apanya sebenarnya, sama sekali. Itu celeng asu tanpa retorika, tidak ada yang ketawa gitu. Setiap Kamis Wage saya nonton, saya datang ke rumah. Tapi kalau ke rumahnya sangat santun, saya nggak bayangkan uraan di panggung dan kesantunan di rumah. Jadi saya mengalami sekian puluh mendatangi orang-orang yang kira-kira pilihan individunya sangat kuat. Salah satunya tentu Umbu dan sebagainya. Dan saya nyoba tiru-tiru itu, tapi cuma 3 hari. Terus kayak ini 4 hari saya tergoda nonton film di Empire gitu. Jadi saya termasuk yang agak
foya-foya ya, saya hedonis gitu ya, ngicipi Starbucks sedikit sambil ngeritik gitu loh. Setelah itu nonton ini, saya orang yang mediocrity gitu ya, jadi orang yang setengah tidak mampu untuk seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalian-kalian itu juga sangat aneh seperti lumbu. Setiap bulan datang jagung-jagung karo guyung-guyung ngakak ini. Padahal ya orang duwe pekerjaan, orang jalan sekali. Ini yo aneh, nggak ada di dunia, nggak ada kan yang kayak gini, jagung, guyang-guyu, orang duwe duit, bayar kos nggak ada. Kok yang guyang-guyu gitu loh. Ini salah satu potret bangsa Indonesia, saya kira yang paling unik ya kalian semuanya. Apalagi ya. Cak kowe iki ya jane rada aneh lho kowe iki. Kowe napa to kok ngandani wong pirang-pirang goyang-guyu ngene iki ya. Loh, saya sama Cak Nun itu kedalamannya sama loh. Oh iya, bedanya cuma 2. Dia lancar Arabnya, cuman itu dok. Saya kurangannya itu dok, lain-lainnya sama. Gitu. Hanya itu, saya kira. Ya kalau nggak kira-kira gimana ya? Masa yakin benar, kita hidupnya dikira-kira ya. Apa ya? Saya kira ini penting ya. Apa? Karena ekstrim yang tajam, ada umbu yang seperti itu. Tapi kita juga punya sarpen yang sangat ekstrim kan? Itu Hakim Agung itu ekstrim sekali loh. Dan kalian ketawa-ketawa kan? Lihat hakim kayak gitu kan? Kowe embrang. Pengen ngomong mas. Pengen ngomong. Ya. Saya itu terus terang ya, sama Mas Tanto itu baru ketemu sekali ini, jadi yo piye kayak rada ya, maksudnya alhamdulillah saya bisa di mau cepat kembali. Saya absen 5 bulan soalnya ngurus motor, Cak. Ngurus motor. Saya buat motor modif sama istri saya, alhamdulillah ya. Tapi ya juga bingung juga, bingungnya gini, mau usaha apa gitu loh, biar motornya itu bermanfaat. Itu salah satu ketidakdongan saya. Iya tuh, itu Mas Tanto. Tuh, Pak Tanto. Umbu, saya, dia, Jokowi, Sri Sultan, semua itu sama ya, sama-sama bingung kan jadinya. Iya loh, betul loh. Cuman tinggal penampilannya kan, menjalankan mekanisme ini rapat. Ada ya yang tidak aneh, tentu setiap Senin upacara nyanyi Indonesia Raya terus upacara itu ya lucu-lucu ya. Apa dogma Indonesia itu, kalau Anda pegawai negeri kan setiap Senin upacara, Jumat senam gitu. Senam apa gitu ya. Saya kira mari kita lanjutkan ekstrim yang lebih tajam gitu. Saya kira kuwi wae Cak Nun wis ora iso ndase mumet.